ini Masya Allah keilmuannya ya. Oke, Gurunda Juma udah monitor Gurunda. Ini ada 2 OT nih. Kalau si Al-KTP mah kayaknya pemain cadangan dia. Ya, Gurunda, assalamualaikum. Dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam Juma. Ya, malam saudara Al-KTP. Gimana kabar? Ya. Baik, terima kasih Bang Juma. Bang Juma sehat. Ini Bang Juma. Iya. Boleh saya berikan sedikit untuk motivasi diri saya. Ini saya gambarkan seperti apa yang kami prediksi kayak Bang Juma ya, seperti ini Bang. Piring kotor itu harus dibersihkan, bukan disingkirkan. Orang bersalah itu perlu dibina, bukan dihina. Lalu dirangkul, bukan dipukul. Gunakanlah solusi, bukan emosi. Kedepankanlah nilai-nilai kebenaran, bukan mencari-cari pembenaran. Ini buat saya Pak Juma ya. Sayanya baca saja. Ya, baik. Saya boleh bertanya satu Bang Juma? Tanya. Silakan. Ya, sebentar saya ambil HP. Saya boleh pencet? Boleh silakan. Bentar. Ya, baik Pak. Bang Ales, siapkan pertanyaannya ya Bang Ales. Bentar. Ya, silakan Bang KTP, lanjut dulu pertanyaannya. Iya. Silakan. Oke, ini apa nih? Di Lukas 10 ayat 27 sampai 29. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik, dari ayat ini Bang Juma, saya mau bertanya, ya, kalau apakah ada yang mirror gitu yang seperti ini mirip di Al-Quran? Tolong kasih saya di mana ayatnya yang mungkin seperti ini ya sama seperti, karena setahu saya Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu, berarti secara tidak langsung Al-Quran membenarkan Injil, Taurat dan Zabur. Tentu ini hukum tertinggi di kami gitu. Terima kasih Bang Juma. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di Islam itu kalau bertemu kemudian mereka saling berkasih sayang satu sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berjumpa, ucapan ini kemudian yang terlontar dari mulut umat Islam. Ini aja bagi orang berakal udah nyampe. Bagaimana kemudian ucapan ini membuktikan bahwa di Islam itulah kasih sayang sejati. Assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurah kepadamu atau kepada kalian. Nah, dan ketika dikatakan warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan juga berkat Allah untuk kalian. Apakah ada ucapan seperti ini di Islam, di Kristen? Begitu bertemu, apa yang dilakukan oleh orang Kristen? Selamat siang. Kenapa siang yang diselamatkan? Selamat malam. Kenapa malam yang diselamatkan? Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Keselamatan atasmu dibalas waalaikum dan juga atasmu. Indah sekali itu.
Indah sekali Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahut-sahutan kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan pun tercurahkan atasmu. Coba. Indah sekali di Islam itu. Nah sekarang, kalau Anda berbicara mengenai ajaran kasih, di Islam itu, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian, barang siapa yang membunuh satu manusia, itu sama halnya dia membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya kata Allah, wa man ahyaha faka'annama ahya manusia. Barang siapa kemudian memberi kehidupan, memberikan kemudian memelihara kemudian seseorang atau satu orang, maka itu sama halnya dia memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Kok saya juga balik? Ada nggak kemudian ayat seperti itu di dalam ajaran Kristen? Tidak akan pernah Anda temukan. Kemudian berbicara mengenai kasih. Kasih itu artinya apa? Menyayangi. Kasih itu menyayangi. Kasih kepada anak, menyayangi anak, melindungi anak, menaungi anak, menyelamatkan anak. Kasih kepada orang tua, melindungi orang tua, mengasihi orang tua, menyayangi orang tua. Sekarang umat Islam ini menjelaskan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum nara. Wahai umat Islam, peliharalah dirimu dan keluargamu. Dari mana? Dari api neraka. Itu baru kasih yang sesungguh-sungguhnya. Lalu kemudian apa Islam itu? Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan baik. Apa endingnya? Supaya mereka terselamatkan kemudian. Kurang apa lagi Islam ini? Diperintahkan Islam untuk menjaga diri, menjaga keluarga. Dari mana? Dari api neraka. Lah kalau yang Anda gaungkan kemudian kasih, kasihilah musuhmu. Apa maksudnya tuh? Musuh dikasihi maksudnya apa? Musuh dikasihi maksudnya memaafkan. Oh, di Al-Quran itu ajaran memaafkan itu sangat luar biasa. Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14, justru kepada orang-orang kafir pun Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengajarkan untuk memaafkan. Itulah indahnya Islam. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai kasih yang kemudian salah diartikan kemudian oleh orang Kristen, maka Islam berbicara mengenai kasih itu tidak pernah disalahartikan. Kasih adalah mengajak manusia untuk menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang buruk, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman. Ini apa ini? Memaafkan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak takut akan datangnya hari-hari kiamat, yang tidak takut kepada hari pembalasan, karena dia akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karena Allah akan membalas kaum tersebut, maka kami umat Islam tidak punya hak untuk membalas orang yang melakukan kesalahan. Makanya dikatakan maafkan. Kullil ladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyamallah. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai kasih dalam perspektif pengajaran Yesus, coba Anda baca di dalam Matius 22. Matius 22 jelas sekali ketika kemudian murid Yesus bertanya, apa yang Yesus uraikan kemudian kepada muridnya. Nomor 34 sampai nomor 40.
Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka. Dan seorang dari mereka, kemudian seorang ahli Taurat, kemudian bertanya kepada Yesus, "Guru, ya paman, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, dialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi yang pertama mengasihi Tuhan Elohim, yang kedua mengasihi sesama manusia. Mau dia musuh, mau dia teman, pokoknya dikasihi. Itu menurut Yesus. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap akal, dengan segenap jiwa, kemudian dengan segenap hati, itu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan juga akal. Mengasihi manusia, itu yang kedua. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi manusia. Tapi apa kata Yesus data nomor 40 ya? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulang. Hukum kasih kepada Allah, kasih kepada seluruh umat manusia. Kepada kedua hukum itulah kemudian tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti kasih kepada manusia, kasih kepada Elohim, kasih kepada musuh, semuanya kemudian tergantung kepada hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, apa kata Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, tidak ada lagi kasih karena sudah dibatalkan. Taurat batal, berarti kasih batal. Makanya di Kristen disebarkan ke seluruh penjuru dunia, itu bukan dengan kasih, tapi dengan menunggangi penjajahan, penindasan, perampasan, dan seterusnya. Disitulah Kristen kemudian menjamur ke seluruh penduduk bumi, ke seluruh penjuru bumi, dengan cara menunggangi penjajahan, penindasan, perampokan, dan seterusnya. Begitu saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, kasih di dalam pengajaran Yesus itu dibatalkan oleh Paulus. Ingat ya, kepada kedua hukum inilah kemudian tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kitab para nabi, hukum Taurat batal setelah Yesus mati di atas tiang salib. Berarti batal nggak ini kasih? Batal. Makanya apa buktinya kalau ini batal? Apa buktinya kalau ini batal? Tenang, dengarkan baik-baik. Apa buktinya kalau ini batal? Yang disebut kasih kepada Elohim berdasarkan instruksi Yesus, Anda boleh baca dalam Ulangan 11 nomor 1. Kasih kepada Tuhan itu adalah kamu dengan setia menjalankan kewajibanmu terhadap perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Yosua 22 nomor 5, kasih itu adalah menjalankan dengan setia apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu kasih. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Hukum Taurat. Jangan makan babi, pelihara sabat, sunatkan dirimu. Itu salah satunya. Jangan ada ilah lain, jangan bikin patung. Itulah hal-hal yang kemudian menjadi ajaran dan perintah Elohim. Kasihilah Tuhanmu dengan cara apa? Menjalankan dengan setia segala ketetapan, perintah, dan ketentuannya. Bagaimana Kristen mau kasih kepada Tuhan? Sementara perintah-perintah Tuhan sudah dibatalkan di atas tiang salib. Jadi gugur itu. Gugur. Kedua, kasih kepada manusia. Yang disebut kasih kepada manusia adalah mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada seluruh manusia. Di mana itu tertulis? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina di dalam kerajaan langit. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan dan tidak meniadakan ini diajarkan kepada orang lain agar tidak meniadakan, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Artinya, menurut Yesus, kasih kepada manusia adalah
mengajarkan manusia untuk taat melaksanakan segala perintah Tuhan dan tidak menghilangkannya meskipun yang paling terkecil. Kristen dua-duanya gagal. Kristen tidak mengasihi Tuhan, Kristen tidak mengasihi manusia. Kristen malah menghancurkan manusia dengan mengajak manusia kemudian mengikuti ajaran yang bukan dari Nabi dan mengajarkan bukan dari Tuhan, mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya makhluk. Itulah Kristen. Makanya di dalam Matius 7:22 nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat dengan memakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan agama Kristen, orang itu membawa manusia untuk diusir ke dalam api neraka berdasarkan Matius 7 nomor 22 nomor 23. Makanya saya tidak mau menjadi Kristen karena saya tidak menginginkan anak-anak saya kemudian dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Silakan. Ya baik, terima kasih Bang Juma. Tadi paparan Bang Juma itu dari semuanya. Waduh, kena tombak. Hilang Bang Juma nih. Sabar dulu, kena tombak lagi Bang Juma ya. Ini orang-orang ini kok lagi yang digedein sih, Akang, jangan digedein Bang Juma. Nggak pengaruh Bang Andi antara digedein sama dikecilin, nggak pengaruh. Oh, nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Dikecilin juga tetap aja kalau udah kena tombak. Kalau Bang Juma nyantai loh. Ada apa sih? Terlalu banyak ininya, apa musuhnya. Nyantai kok. Oten-oten ini emang bener-bener ini ya. Tap-tap layar teman-teman, ini kok baru 200, yang nonton hampir 4K. Ayo dipercepat tap-tap layarnya. Moderator tolong diperhatikan. Gimana Bang hal KTP? Bisa ditanggapi aja dulu sambil menunggu Bang Juma. Oh iya, baik. Atau dibiarkan teman itu Bang bertanya di atas Bang Andi, yang Bang Ales itu. Saya tunggu Bang Juma biar saya bisa sampaikan. Si Ales ini kok nggak mau ngomong? Ya kenapa? Ales, silakan. Tanggapi ya. Ya. Saya tanggapi sambil nanti dialognya sama Bang Juma, Bang Al KTP-nya. Itu tadi kan Bang Juma itu ambil ayat Al-Maidah. Itu kan ketetapan untuk bangsa Israel. Tentang kasih itu bukan ketetapan untuk Islam. Dalil terus Al-Jasiyah 14 dipaksa menjadi hukum kasih ayat itu. Padahal di situ kan untuk orang beriman. Kalau untuk orang beriman kan bukan kasih namanya. Kecuali kalau pada orang kafir. Itu Al-Jasiyah. Itu aja yang saya tanggapi dari dalil yang dipaparkan Bang Juma tadi. Gak ada kasih di Islam. Amal ibadah itu ditolak itu udah gagal dari kasih itu. Saya tidak meragukan Nabi Muhammad. Dia benar-benar mengenal Tuhannya. Makanya dia pernah mengaku, aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku dan pada dirimu. Karena saya tidak ragu bahwa Nabi Muhammad benar-benar mengenal Tuhan yang dia sembah. Sampai dia mengaku tidak selamat, artinya ada apa dengan Tuhannya Muhammad? Kenapa dia mengaku bahwa dia tidak selamat? Tapi itulah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Tapi pada kesimpulannya, kalau mau bantah nggak apa-apa. Kita berkesimpulan bahwa Muhammad mengatakan demikian, kemungkinan Tuhan yang nggak punya kasih, sehingga amal ibadahnya Muhammad itu nggak diterima, dia nggak bisa diselamatkan karena itu. Ya gitu aja kalau bicara tentang kasih. Nanti dilanjutin sama Bang Juma Bang. Cuma nanggapi aja saya. Oke? Silakan. Ini batu kuburan Cina ngomong isinya apa gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jaminan surganya jangankan kepada dirinya,
Kepada umat Islam aja jaminan keselamatannya sangat luar biasa. Oke, kami umat Islam itu memiliki warisan Firdaus. Orang Kristen memiliki warisan neraka jahanam. Itu dalil, itu fakta. Siapa yang mengusir orang Kristen? Yesus. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Siapa yang bernubuat pakai nama Yesus? Karisteng. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Karisteng. Jadi yang diusir siapa di situ? Pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka yang mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai namaku. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu yang diwariskan usiran itu? Karisteng. Jangan sombong ente. Kalau di Islam itu innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Itu kata Allah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhanku dan dia teguh memperkokoh apa yang diucapkan itu dalam kehidupannya, maka kabarkanlah kepadanya kabar gembira, yaitu surga, bil jannah. Jelas itu jaminan umat Islam itu surga. Nah, mengenai maaf memaafkan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah mithluha faman afa wa aslaha fa ajruh Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, maka mereka mendapatkan pahala dari Allah. Jelas itu di Islam. Ini dalil. Jadi tidak bisa Anda ngarang-ngarang tentang Nabi Muhammad, tentang agama Islam. Huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan kebaikan, serta jangan kamu pedulikan orang-orang yang bodoh. Ini perintah Allah. Jadilah pemaaf. Perintah Allah ini. Ini perintah Allah. Jadi kalau saudara ingin mempelajari banyak tentang Islam, ya gunakan akal, karena hanya yang ada akalnya yang bisa sampai kepada Islam. Kemudian ketika Anda memahami tentang kasih di dalam Islam, Allah mengatakan kemudian walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin asmil umur. Nah tuh kayak gitu dalilnya. Barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Itu. Jadi di Islam itu kasihnya luar biasa di Islam itu. Kenapa kasih di Islam itu? Karena kasih dalam Islam itu bersifat global. Apa bersifat globalnya tuh? Islamnya kemudian mengajarkan, agama Islam untuk mengajarkan kemudian untuk mengajak manusia dengan cara-cara yang baik. Mengajarkan. Kemudian di dalam Islam satu dalil yang harus kau jadikan sebagai pembanding, di Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin. Di agamamu nggak ada yang kayak gitu. Apalagi ketika dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Kalau di agama Anda, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan orang lain menjadi Kristen, Anda melanggar perintah. Apa akibatnya kalau melanggar perintah? Ya neraka. Jadi kalau Anda tidak memaksakan orang-orang di luar Kristen menjadi Kristen, nah itu Anda tidak mengikuti perintah di dalam Bible. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tuh, berarti Anda harus memaksakan kami untuk mendengarkan Bible. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya diapain?
akan dihukum. Markus 16. Coba. Di Islam tak gitu. Di Islam agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tapi kalau di dalam agama Anda, itu tadi. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, itu perintah atau bukan? Perintah, Cak Ayu. Makanya untuk supaya orang itu menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, kalian harus menghalalkan segala cara. Harus. Cara halus, cara kasar, dengan ajaran kasih, bagi-bagi Indomie, pura-pura jadi mu'alaf, pura-pura jadi murtadin, pura-pura jadi ustadz, mantan kiai, anak pendiri pesantren, menggunakan baju koko, menggunakan kopiah, menggunakan jilbab. Kalian lakukan segala-gala upaya untuk menyesatkan manusia. Filipi 1 nomor 18. Oleh sebab karena Yesus baik diberitakan dengan maksud mengelabui ataupun maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu di agama Anda itu. Boleh mengelabui. Boleh. Demi Yesus Anda boleh menipu. Filipi 1:18. Boleh. Apakah itu ajaran kasih? Tidak. Ketika dikatakan dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Terus kalian mengajak anak-anak kalian atau mengajak orang lain untuk mengilahkan anak Maria atau mengilahkan Kristus. Apakah itu kasih? Tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan kasih? Sementara orang yang mengilahkan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, kalian sibuk. Tiap hari kalian itu mengajak manusia menyembah kepada Kristus. Tuhannya Yahudi bukan Kristus. Apakah disebut kasih ketika Anda mengajak anak-anak Anda untuk menyembah kepada selain Tuhannya Abraham? Kasih enggak itu? Bukan, itu konyol. Yang disebut kasih itu adalah seperti yang dikatakan Yesus. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kasih enggak itu? Kalau mengajak orang kemudian anakmu lahir, begitu besar kau ajak ke gereja nyembah Yesus. Kasih enggak itu? Bukan. Itu bukan kasih, karena Anda mengajak anak-anak Anda menyembah kepada selain Tuhannya Abraham, yaitu makhluk bernama Kristus. Apa Anda yang bisa menutupi itu semua dengan Anda berlembut-lembut, membagi-bagi Indomie ketika ada bencana, ngasih obat-obatan ketika ada musibah? Apa itu disebut kasih? Enggak. Itu namanya tipu muslihat. Sama seperti iblis menjerat Nabi Adam alaihissalam dengan janji-janji yang enak-enak. Iblis itu yang betul adalah pahit katakan pahit, manis katakan manis. Jangan dibolak-balik. Bagaimana bisa Anda mengatakan agama Kristen itu agama kasih kalau tiap ke gereja disuruh menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus? Kasih itu namanya yang berujung kepada pengusiran oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kasih. Ayo mari ikut dengan saya. Buat apa? Masuk Kristen. Untuk apa? Enak di Kristen. Kita begini. Padahal sudah tahu siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, tempatnya neraka. Sudah tahu. Tapi masih juga dilakukan. Itu kasih namanya? Enggak dong. Itu namanya kampret. Gitu saudara. Silakan. Jadi kasih itu mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub, bukan mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Roma yang bernama Kristus itu, bukan. Silakan. Baik, saya tanggapi. Tadi ada ayat yang mulia yang diungkapkan Bang Juma. Itu ayat yang paling saya suka juga dalam Al-Quran yang mengatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi itu jangan digunakan dulu lah sekarang dalam diskusi.
Sebab itu untuk apalah kita diskusikan, nggak tumbuh akal. Namanya ayat itu membatasi untuk kita berdiskusi atau membangun akal sehat. Tadi Bang Juma mengatakan kasih itu seperti memaafkan, menolong, membantu. Itu kan amal, Bang. Terus memuliakan Tuhan dengan lisan, dengan akal, dengan segala jiwa raga, itu ibadah. Tapi itu semua dibatalkan dengan satu pengakuan dari baginda Muhammad. Amal dan ibadah seperti itu tidak membawa kita pada keselamatan. Terus keselamatannya seperti apa? Keselamatan adalah rahmat dari Allah. Artinya Islam itu diridhoi dalam Al-Quran. Diridhoi Allah dan disebut sebagai orang bertakwa, bukan sebagai orang beriman. Islam itu disebutkan sebagai orang bertakwa kepada Allah. Dan orang bertakwa itu ada di dalam neraka, Bang Juma. Mereka memperoleh keselamatan di dalam neraka. Saya bacakan ayatnya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak mungkin tidak, pasti Islam. Ya, mereka akan diproses karya keselamatan mereka di dalam neraka, dan tempatnya di neraka. Itu orang bertakwa. Jadi keselamatan Islam didapat di dalam neraka. Itu dalil itu. Saya tinggal ngarang. Orang-orang yang bertakwa. Makanya dikatakan juga di dalam Maryam 71 semua orang ya. Tapi dijelaskan secara eksplisit di ayatnya 72, yaitu orang-orang bertakwa kepada Allah, bukan kepada Tuhan loh ya, kepada Allah. Nah, diselamatkan di dalam neraka. Itu dari saya tanggapi itu tentang keselamatan di dalam Islam. Jadi saya tidak menganggap Islam enggak selamat, tapi mereka selamat, tapi keselamatan yang didapat itu di dalam neraka. Dan amal ibadah itu tadi dibatalkan oleh Muhammad. Gitu, Bang. Percuma kita ngomong kasih, bantu Bang Juma dengan koin. Itu amal-amal ibadah saudara-saudara muslim kita itu enggak membawa keselamatan. Sama. Jangan curhat, Bang. Ini lagi diskusi. Ya udah, Bang. Selesai sih. Silakan dulu, Ndak. Ya. Ya inilah kalau pot bunga ya dikasih roh, sembarang dia ngomong tanpa ilmu. Ini sok hebat, sok intelek, tapi double kosong. Ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi semua manusia. Dalam bahasa Arab penyebutan Tuhan ada dua, Rabb dan ilah. Hanya saja yang perlu dipahami oleh umat terjemah, bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya, sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Padahal ketika berbicara mengenai Al-Quran surah Maryam ayat 71 ayat 72, itu bukan hanya berbicara tentang umat Islam, karena di situ berbicara mengenai Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam di situ, tidak berbicara mengenai ilah. Nah, inilah bahayanya kalau hanya menggunakan terjemahan. Padahal dua kata Rabb dan ilah itu memiliki makna, fungsi dan definisi yang berbeda. Rabb konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh dalam Al-Quran, Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau ilah itu hanya merujuk kepada konteks sembahan. Seperti Tuhannya Kristen, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, itu ilah. Ilah itu merujuk kepada sembahan-sembahan. Sedangkan Rabb merujuk kepada seluruh yang diterangkan kemudian. Nah, lalu kalau dikatakan bahwasanya di dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika, Rabb di sini merujuk kepada Tuhan yang disembah oleh seluruh umat manusia, hatman maqdiyah, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan.
Jadi dia mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau Konghucu dan seterusnya, semuanya akan mendatangi neraka. Mendatangi, bukan menjadi penghuni. Sama ketika kita kemudian mendatangi pemakaman, bukan berarti kita masuk ke dalam liang kubur. Sama ketika kita masuk ke rumah sakit, mendatangi rumah sakit, bukan berarti kita pasien. Nah, inilah kalau umat terjemah. Jadi semua kita untuk sampai ke surga harus melewati neraka. Melewati. Sama ketika Anda kemudian ke Jakarta dari Papua, melewati Makassar, bukan berarti Anda mampir melihat menjadi penduduk Makassar, enggak, cuman melewati saja. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiya." Kemudian aku Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Umat Islam. Dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa orang zalim? Orang Kristen. Kenapa zalim orang Kristen itu? Karena sudah tahu Yesus bukan Tuhan tapi dituhankan. Sudah tahu dirinya akan diusir oleh Yesus, masih juga dituhankan. Itu zalim itu namanya. Sudah tahu babi itu haram, masih juga dimakan. Sudah tahu sunat itu wajib, masih juga tidak sunat. Itu orang zalim. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai keselamatan ini, satu hal yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW menjamin umatnya masuk surga. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Itu kata Rasulullah. Ada nggak jaminan Yesus ke Kristen? Ada. Jaminan apa? Jaminan neraka. Matius 7, 22, 23. Nggak berani dia bahas. Nggak berani. Kemudian berbicara mengenai amal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan kemudahan di dalam ajaran agama Islam. At-Taghabun ayat 9. Apa kata Allah di sana? Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalih yukaffir anhu sayyi'ah wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ingatlah pada hari kemudian manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Itulah hari diungkapkan semua dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, maka akan Allah hapus dosa-dosanya. Jangankan masuk surga dengan amal. Amal nih, amal. Mulai kita keluar brojol dari rahim ibu, tidak pernah melakukan dosa, melakukan amal kebaikan terus, menolong orang, membantu orang, menolong dan membantu orang, dan begitu terus sampai kita mati, tidak ada dosa. Amalan-amalan baik kita itu, jangankan untuk masuk surga, untuk mengganti 1 biji mata yang Tuhan kasih ke kita ini saja tidak bisa. Makanya orang Islam itu nggak boleh sombong. Wah, karena dia ahli ibadah, sombong, memandang rendah yang lain. Nggak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu tidak cukup untuk mengganti mata ini. Jangankan untuk mengganti mata, untuk kemudian mengganti sehelai bulu yang ada pada alis kita ini saja tidak layak. Amalan apa yang bisa mengganti kemudian indahnya bulu mata yang ada di muka ini? Puasa, sedekah, infak, nggak bisa. Jadi walaupun orang itu beramal sebanyak-banyaknya, tidak boleh beranggapan bahwa amalanku ini sudah pantas menjadikan aku masuk surga. Enak kali. Amalan yang kamu lakukan usiamu 1000 tahun hidup di dunia, beramal terus, tidak akan pernah bisa menggantikan 1 biji matamu itu. Apalagi surga. Berarti yang dituntut oleh Allah adalah beriman dan beramal soleh. Bukan beramal soleh mengejar surga, enggak. Kita beriman. Cuman Allah ketika menjanjikan tidak mungkin ingkar. Tidak seperti sembahan lo. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak
berupa kambing, domba, sapi, lembu, berubah tiba-tiba menjadi manusia. Beda Tuhan kita, beda. Kalau di Islam jelas Tuhan berjanji akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang beramal. Tetapi amal ini bukan yang menyebabkan kemudian orang itu masuk surga. Tetapi yang menyebabkan kemudian orang masuk surga karena ridhonya Allah, karena orang ini taat menjalankan perintah Allah. Tapi kalau perintah Allah ini dilaksanakan, ditumpuk amal-amalannya, tidak akan bisa kemudian sebanding dengan surga. Surga itu sangat luar biasa, tempat kenikmatan. Kok bisa ditukar dengan sholat? Bisa ditukar dengan puasa. Berapa puasa lo? Untuk menghapus dosa-dosa lu aja nggak cukup puasa lo. Infakmu nggak cukup untuk menghapus dosa-dosa lo, nggak cukup. Tetapi Allah memberikan solusi janji. Barang siapa yang beriman jannah, barang siapa yang beramal jannah. Tapi amal itu tidak akan pernah bisa ditukar, sehingga tidak boleh orang sombong. Saya ini sudah pasti masuk surga ini. Kenapa? Oh, dari dulu saya sholat tahajud terus, nenek lu kiper. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi prinsipnya apa kemudian di Islam? Ya tadi, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatlah pada hari di mana Allah mengumpulkan kalian pada hari penghimpunan. Itulah hari di mana pengungkapan segala dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Itu baru. Makanya Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Kenapa? Amalan apa yang bisa kamu lakukan kira-kira sampai bisa amalmu itu kau tukar dengan surga? Menukar dengan biji matamu aja kagak. Makanya belajar Islam itu jangan berdasarkan terjemah. Hanya baca sikit. Wah, langsung kasih kesimpulan. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu? Walah, kamu siapa? Jadi gitu saudara. Sekarang kalau Anda ingin berbicara mengenai keselamatan, baca Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Baca itu. Baca itu, pelototin. Ada nggak kemudian, lalu kemudian barang siapa di antara mereka yang menyembah anak Maria akan dimasukkan ke dalam surga? Justru dikatakan dalam Matius 7 nomor 22, barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bokongnya ditendang dengan tendangan penalti oleh Yesus sampai ke neraka. Itu yang Anda harus pikirkan. Syarat masuk surga kata Yesus, beriman, percaya, meyakini, berikrar, memahami, melakoni, mentadaburi, tidak ragu sedikit pun Yesus utusan Tuhan. Dalilnya di mana? Yohanes 17 nomor 3. Keluar dari konsep itu neraka. Jadi orang yang memanggil Yesus Tuhan itu neraka. Karena kenapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Siapa yang dikenal sebagai utusan? Yesus. Siapa yang dikenal sebagai satu-satunya Tuhan? Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Baru bisa masuk surga. Islam percaya enggak itu? Islam percaya. Islam percaya. Nah sekarang Kristen percaya enggak kalau Yesus itu utusan? Mulutnya iya, tapi ke gereja nyembah Yesus. Itu makanya kalian disepak. Hanya dari kalian, bawa bokong kalian ke neraka. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gitu saudara. Pakai ilmu kita ya. Lanjut. Oke, baik. Saya tangkap ya. Silakan. Terlalu jujur. Saya baru dengar Bang Juma ini pengakuannya jujur sekali. Memang benar Bang Juma. Amal dan ibadah itu tidak bisa ditukar dengan keselamatan dan surgawi. Itu benar, sesuai dalil dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi gini Bang Juma, kalau ibadah itu tidak bisa ditukar untuk menjadi keselamatan, maka benar yang dikatakan oleh Al-Quran. Ibadah kepada Allah untuk apa? Itu nggak bisa ditukar dengan keselamatan. Ya kan, makanya dikatakan celakalah orang-orang yang sholat. Itu dikatakan satu-satunya ibadah yang dilaknat oleh Tuhan itu ya sholat.
dalam Al-Quran, Al-Ma'un ayat 4 itu dalilnya. Celakalah orang-orang yang sholat. Tentang neraka. Neraka, orang yang mendatangi neraka itu pasti orang yang bertakwa kepada Allah, bukan kepada Tuhan ya. Karena Bang Juma sendiri udah membedakan Tuhan tadi dengan Allah. Ilah, Rabb. Memang benar. Beda. Makanya saya katakan, orang yang mendatangi neraka udah pasti orang yang bertakwa kepada Allah, bukan orang yang beriman. Karena di ayat 72 di surat Maryam itu secara eksplisit Bang Juma, bukan ngarang, bukan asumsi itu. Orang bertakwa diselamatkan di dalam neraka. Bukan surga loh. Selamatnya di dalam neraka itu juga. Enggak ada diselamatkan untuk masuk surga, enggak ada. Diselamatkan di dalam neraka itu orang yang bertakwa. Masuk di sana semua mereka. Orang yang bertakwa yaitu orang yang dilaknat tadi ibadahnya yaitu sholat. Itu dimasuk di neraka semua itu. Ya, orang yang mendatangi neraka. Enggak mungkin tiba-tiba mereka ada di neraka itu. Enggak, pasti. Orang yang mendatangi neraka itu yang masuk neraka, Bang. Termasuk baginda Muhammad kan. Pastilah dia orang bertakwa. Masa Nabi enggak masuk neraka kan gitu. Dia mendatangi neraka karena dia satu-satunya orang yang bertakwa melebihi muslim. Pasti masuk neraka baginda itu. Untuk diselamatkan oleh Tuhannya atau Allahnya. Kalau bicara tentang Tuhan dan ilah dalam Al-Quran juga benar. Ya, Allah pernah mengatakan, aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Itu yang mengatakan Allah, bukan Tuhan loh ya. Sama seperti aku mengatakan aku adalah Alis Gilang. Tiada Tuhan selain aku. Emang aku Tuhan. Cuman kan pengakuan seperti itu. Silakan. Oke. Ya, seperti inilah kalau kardus bekas ayam mengeram berbicara. Jelas sekali ketidaktahuan. Dikatakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Siapakah dia yang kemudian termasuk orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardi anak yatim. Itu orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak kemudian memberi makan orang miskin. Itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Maka apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Siapa orang sholat celaka ini? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Itu yang celaka. Kalau orang sholat saja celaka, bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Orang sholat ini kalau dia riya, kalau dia kemudian enggan memberikan bantuan, membantu, mengasihi orang lain, tidak memberi makan orang miskin, lalu kemudian menghardi anak yatim, percuma kata Allah. Mereka itu adalah orang yang mendustakan agama. Maka konsep Islam harus menyayangi anak yatim, harus memberi makan orang miskin, tidak boleh riya, kemudian tidak boleh tidak memberikan bantuan kepada sesama manusia. Itu baru sholatnya bagus. Maka orang yang lalai dalam sholat, ya melakukan hal-hal seperti itu tadi. Sedangkan umat Islam yang khusyuk dalam sholatnya, dengarkan dalilnya. Suara saya kedengaran enggak? Kada aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Beruntunglah orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholat. Oke? Paham? Kenapa mereka ini dikatakan beruntung? Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan, ulaika humul warithun. Mereka yang memelihara sholatnya ini, kata Allah, mewarisi surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun.
Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Gitu cara belajar Islam. Jangan asal ngomong celotek sana kemarin tidak ada ilmu. Terkait dengan surah Maryam tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara. Di situ bukan cuma umat Islam, semuanya mendatangi neraka, kuclek. Yang bertakwa kemudian terus perjalanannya kepada surga. Mana dalilnya yang bisa membantu Anda memahami itu? Al-Quran surah An-Nasyan ayat 34. Fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka kiamat itu telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakan ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia. Mau dia beriman, mau dia bertakwa, mau dia orang mukmin, mau orang kafir kayak kalian, semuanya kata Allah. Semuanya. Wa burrisatil jahimu liman yara, semua manusia akan diperlihatkan neraka. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas ketika dia hidup, manusia disembah, roh-roh disembah, burung merpati disembah, anaknya orang disembah, cahaya disembah, segala macam disembah. Itu adalah orang yang melampaui batas. Kurang apalagi Nabi Ibrahim mengajarkan tentang Tuhan, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Yesus. Kurang apalagi Yesus mengajarkan siapa Tuhan itu. Tapi tetap kalian itu melampaui batas, justru menyembah makhluk yang aneh yang datang kepada Paulus. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Apa bukti kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia? Semua makanan, semua binatang kalian makan. Kenapa? Karena kalian lebih mengutamakan itu daripada hukum Tuhan. Hukum Tuhan jangan makan babi. Tidak, kalian harus memuaskan nafsu duniawi kalian, makan babi. Ta'amma man tagha, orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Itu tadi yang Maryam 71 tadi itu, semua masuk ke sana, semua diperlihatkan neraka, tapi kamu tinggal di dalamnya bersujud. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Siapa yang berlebihan dalam hidupnya, yang melampaui batas, yang menyembah selain daripada Allah, semua diperlihatkan neraka. Termasuk umat Islam juga melihat itu. Tapi apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya. Maksudnya orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, apa itu? Apa buktinya takut? Tidak akal-akalan Tuhannya yang maha besar datang berupa bayi. Dicolok hidungnya, dicolok pantatnya, ditombak pakai tombak maut, ditampar, ditelanjangi, digantung. Itu orang yang kurang ajar terhadap Tuhan. Tidak akan ada keselamatan untuk orang-orang seperti itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhan, bukan malah gembira Tuhannya dibunuh, dipantai, dan menahan diri untuk tidak melakukan sesumbar hawa nafsunya, tidak makan sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Subhanallah. Gitu kawan. Jelas kami ya? Jelas. Neraka tempatmu, neraka tempat kembalimu, dan surga adalah tempat kami. Saya ingin balik bertanya kepada saudara. Kalau di dalam Islam jelas tadi ya, qad aflahal mu'minun walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Salat khusyuk, warisannya surga, mereka kekal di dalamnya. Pertanyaan saya, yang joget-joget hari Minggu, salto kiri, salto kanan, la, tolong tunjukkan dalil jaminan surganya. Silakan.
Jaminan surganya yang pasti juru selamatnya ada, Yesus Kristus. Dia yang membawa umat. Itu jaminannya Yesus. Itu yang saya tanya. Yesus. Itu yang saya tanya. Mana jaminannya bagi orang yang salto kiri, salto belakang menyembah anak orang? Mana dalilnya? Silakan, tunjukkan. Ya, jaminannya itu Yesus. Dalam nama Yesus, udah pasti masuk surga semua. Itu yang dalam nama Yesus itu diusir malah sama Yesus. Ada-ada saja kau ini. Jadi ketika saya menjelaskan, kupingmu kau tutup. Yesus berkata, pada hari terakhir nanti ada orang berkata, dalam nama Yesus kuusir setan, kubuat bermujizat semuanya. Itu diusir. Malah kau tunjukkan dalil itu pula kau. Yang saya tanya, orang-orang Kristen yang salto sini, salto sana, tralalalala, tepuk tangan untuk Tuhan di hari Minggu. Sebagaimana kami, innalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Tuh, jelas tuh. Dalilnya ada. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa wa hum fiha khalidun. Jelas, orang salat dia mewarisi surga Firdaus, kekal di dalamnya. Nah, sekarang orang yang jingkrak hari Minggu menyembah kepada cahaya yang datang kepada Paulus, mengaku Kristus, itu jaminan surganya tertulis di mana, Cak Kangkung? Jawab. Ya, silakan dijawab, Cah Genjer. Yohanes 3, Yohanes pasal 3 nomor 16. 16. Mama menerima kasih. Saya tidak tanya itu ucapan yang untuk Bani Israel. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia. Sekarang yang saya tanya. Tidak binasa, Bang Juma. Tidak binasa. Ketika dia mengatakan aku adalah utusan Tuhan, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan dia adalah manusia, kamu percaya? 100%. Ketika kemudian dia beribadah menyembah kepada Tuhannya, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengajarkan bahwa dia bertuhan, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan kepada orang yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggilnya Tuhan, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Kamu percaya? Saya percaya orang yang tidak memanggil Yesus Tuhan. Ini jelas. Thomas. Tidak semua orang. Ya udah, cari orangnya yang tidak memanggil Yesus Tuhan. Kan gitu jelas. Kamu percaya enggak? Kamu percaya enggak kalau Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Percaya. Orang yang bernubuat dalam nama Bagus. Yesus percaya. Diusir. Diusir. Mereka diusir. Diusir. Mereka yang mengusir setan pakai nama Yesus diusir. Diusir. Siapa mereka itu? Nabi-nabi palsu. Pengajar-pengajar palsu. Kecil lu. Itu Kristen Konteksnya Cahayu. begitu. Kristen bukan nabi. Konteksnya jelas. Bukan nabi. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Itu Yesus menasihati siapa? Nabi-nabi palsu. Itu Yesus menasihati siapa supaya
waspada. Suaranya hilang-hilang Guru dah. Iya ya nggak apa-apa, sabar aja. Itu Yesus berbicara dengan siapa? Ini kayaknya. Yesus berbicara dengan siapa pada saat itu supaya mereka berhati-hati? Muridnya. Siapa muridnya? Yahudi atau Kristen? Yahudi. Berarti yang datang kepada muridnya siapa? Islam atau Kristen? Yang datang ke mana? Yang datang kepada murid Yesus. Yang datang kepada murid Yesus yang dinasihati Yesus agar waspada kepada serigala itu. Yang datang kepadanya kemudian siapa? Islam atau Kristen? Nabi-nabi palsu. Saya ulang pertanyaan saya. Yang datang kepada Yahudi, murid-murid Yesus, Islam atau Kristen? Murid-murid Yesus yang datang ke Yahudi. Petrus Yahudi. Hei, yang datang kepada murid-murid Yesus itu siapa? Orang Islam atau orang Kristen? Pengajar-pengajar palsu. Yang datang itu siapa pengajar palsu yang datang kepada murid-murid Yesus? Nabi palsu yang bernubuat dalam nama Yesus kenabiannya. Allahu Akbar. Susahnya orang diwaraskan. Susah untuk waraskan orang-orang yang pura-pura gila. Seibarat saya membangunkan orang yang pura-pura tidur. Itulah kamu kawan. Hei, Yesus berbicara kepada pihak kedua. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua. Ada nggak Kristen situ? Nggak ada. Kristen ini pihak ketiga. Maksud Yesus, wahai pihak kedua, hati-hatilah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu nyamar-nyamar sebagai pihak kedua. Pihak ya Kristen lah. Siapa? Kristen dong. Nabi, Bang. Nabi Kristen. Nabi palsu. Nabinya Paulus Kristen namanya. bukan nabi. Kristen bukan nabi, Bang. Buah dari nabi itu apa? Nabi palsu. Buah dari nabi itu apa? Buah dari nabi itu apa? Buah dari nabi palsu. Apa? Buah dari nabi palsu. Apa? Bernubuat Apa? dalam nama Yesus. Pura-pura gila dia kan, pura-pura gila. Hei, nabi itu punya buah. Buahnya itu pengikutnya. Dari pengikut nabi itu kamu dapat melihat mereka. Pengikut daripada nabi palsu itu. Gak ada dalilnya. Kalau ada? Kalau ajaran iya. Kalau ada? Pengikut enggak ada. Kalau dalil pengikut enggak. Hei, dengarkan saya. Dengar, Matius 24 nomor 24. Waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu yang datang kepadamu dengan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Matius 24 nomor 5. Dia antikristus, dia yang penyesat ini yang memakai nama Kristus akan banyak menyesatkan orang. Orang yang disesatkan itu umatnya sendiri, pengikutnya. Pengikutnya inilah buahnya dari nabi palsu itu. Dari buah nabi palsu itu kamu tahu siapa mereka. Siapa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Itulah buah-buah dari nabi palsu. Siapa yang mengajarkan kalian melakukan itu? Paulus. Di dalam Kisah Para Pewarta 13 nomor 1, Paulus disebut nabi. Nah, ada nabi di itu, pengajar dan para nabi di situ, para nabi dan pengajar. Mulutmu begini saudara. Lebih baik kamu ke rumah sakit, lebih baik ke rumah sakit, potong lidahmu. Potong lidahmu, kau ganti lidah monyet. Kau sendiri mengatakan tidak ada nabi di situ. Yang dikatakan di situ adalah pengajar-pengajar dan nabi-nabi. Kucluk, kau dekat di sini ku tampar kau pakai sendal. Di sini orang berakal, kau mau tipu-tipu pakai jurus gereja, mana bisa? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa pengajar dan nabi.
Nabi sekaligus pengajar, pengajar sekaligus nabi. Siapa dia? Cauluc. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya Caulus. Pengikut si nabi ini setahun lamanya bersama dengan gurunya, mereka kemudian disebut Kristen. Jadi Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Siapa penyesat menurut Yesus? Bergelar apa? Kristus. Tertulis di mana? Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata mereka dia adalah Kristus. Apalah ini? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Akulah Kristus. Penyesatnya mengaku, akulah Kristus. Paulus mengatakan apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus. Master Suma, halo. Ya, apa kawan? Iya, kita buka on cam, ya. Kemudian kamu buka Quran, bisa buka bersama. Kenapa bisa on camnya untuk apa? Buat kamu penyesat sini. Kamu on cam siap nggak? Ini banyak nih pengikutnya. Ini muslim banyak di sini. Untuk apa? Apa tujuannya? Iya, tujuannya apa buka kamera itu? Kita ambil tujuannya. Kamu kan tentunya di sini mana? Apa? Kita buka. Ya, tujuannya apa? Saya nyalakan. Ya, kamu on cam lagi. Untuk apa? Untuk apa buka kamera? Buka kamera kita. Untuk apa? Kemudian kamu. Untuk apa buka kamera? Untuk apa buka kamera? Saya buka kitab. Untuk apa buka kamera? Untuk apa? Untuk apa? Paulus memang kau tahu mukanya kayak mana? Paulus menghadiahkan agama Kristen kepada kau, mengajarkan kemudian menyembah kepada makhluk halus yang datang kepadanya mengaku Kristus itu. Emang kau tanya, buka kamera Paulus, lihat mukamu dong. Hah? Tidak kan? Seketika kau memperbodoh dirimu, percaya kepada ajaran yang dibawa Paulus itu. Paham kau? Cuplus. Ayo. Hah? Buka Quran sekarang. Ayo. Kenapa? Kau bukalah Quran. Buka Quran. Buka silakan. Kau buka Quran. Mana dia? Kabur dia. Buka Quran. Kayak bisa baca aja. Apa pula jurus-jurusmu tidak ampuh menghadapi kami, enggak ampuh.